Setelah 5 bulan lebih menghilang dari peredaran akibat kepalanya tertimpa lampu panggung dalam sebuah persiapan konser di hotel berbintang beberapa waktu lalu, Syahrani akhirnya muncul kembali di hadapan publik. Tampil dalam rangka peluncuran album terbarunya, penyanyi jazz ini terlihat sehat dan segar, seakan sisa-sisa luka akibat kecelakaan itu tidak lagi tampak. Dari dokter pokoknya katanya udah oke, paling ada sedikit cedera di syaraf servikal, gue nggak ngerti itu apa ya. Sakitnya tuh kadang-kadang. Cara dan bukan salah satunya kegiatan yang dilakukan karena banyak sekali kegiatan sosial lainnya ya. Kunjungan ke lokasi, terus bantuan-bantuan ke rumah sakit itu berbentuk barang, berbentuk uang itu mengalir terus dengan secara sukarela. Jadi salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui seni dan ini bagus sekali. Suksesnya konser tersebut tentu tidak terlepas dari tangan dingin musisi dan konduktor Twilight Orchestra Adi MS dalam menangani konser itu. Konser tersebut ternyata hanya menampilkan 2 penyanyi, Sherina dan Rio Febrian. Adi MS tentu mempunyai alasan tersendiri mengapa ia hanya menampilkan 2 penyanyi tersebut. Di sini kita bukan memilih artisnya cocoknya ini, bukan. Berdasarkan repertoar. Repertoar ini untuk event seperti ini kan nggak mungkin kita yang hingar-bingar, yang dinamis, yang mars kan nggak mungkin kan. Peristiwa ini nih mau tidak mau ya repertoarnya kontemplatif ya, lebih perenungan gitu ya. Dan setelah terbentuk repertoarnya seperti apa, baru kita berpikir ini kira-kira siapa yang cocok gitu ya. Jadi bukan karena kita lebih senang penyanyi ini daripada itu, bukan itu. Lalu bagaimanakah perasaan Rio ketika tampil mengisi acara tersebut? Sempat terharu ya pas gue sampai di atas, gue liat penontonnya gila mereka rasa empatinya bagus banget, ini banget, banyak banget sampai belakang terus sampai gue katanya keluar gitu nggak masuk. Yang gue rasa dan gue rasa mereka merasa aman, nggak ngerasa ada apa-apa karena mereka berani mau ke sini. Berarti memang di Bali setelah 2 hari ini, gue ada 2 hari di sini, gue nggak ngerasa ada apa-apa, gue ngerasa aman, negara gue sendiri. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek Tanda Cek. Pemirsa, artis cantik Tessa Kaunang Selasa 5 November kemarin mengadakan acara ulang tahunnya yang ke-26 di dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara. Tessa yang saat itu didampingi oleh kekasihnya Jojo menggelar acara ulang tahunnya itu bersama-sama dengan sejumlah anak yatim piatu. Karena aku kepengen suasananya beda aja. Biasanya kan di panti asuhannya sendiri, dan aku sekarang kepengen ngajak mereka rekreasi keluar. Dan karena memang aku nggak bisa ngasih apa-apa selain menyenangkan mereka seperti ini. Mengingat Tessa juga merayakan ulang tahunnya dengan kekasih tercinta, lantas hadiah apa yang diberikan Jojo kepada Tessa? Nih, hadiahnya. Dari special friend. Dari dia. Ada maknanya sebenarnya, ini bunganya semestinya yang putihnya ini 4 ya. Cuman dibuat 5 sama orangnya. Ya 4 tahun. Ya 4, ini 4 nih. Dibuat seharusnya 4 tahun tapi dibuatnya 5. Jadi nggak kompak. Apa maksudnya? Maksudnya hubungan saya sama Tessa udah 4 tahun. Benarkah kemesraan yang diperlihatkan Tessa dan Jojo di acara ulang tahun itu sebagai tanda bahwa mereka sudah sangat serius dalam membina hubungan? Ya kan sebenarnya mau kawin, cuman kan kita serahkan sama yang di atas ya Mas ya. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seperti biasa Rumah Produksi Bintang Group dan Bank Bukopin kembali menggelar acara kosong-kosong pada hari Senin lalu. Acara ini diselenggarakan untuk mengikat tali silaturahmi antara para selebriti dengan anak-anak yatim piatu menjelang bulan suci Ramadan 1423 Hijriah. Acara ini sekaligus merupakan awal dari rangkaian acara Cinta Ramadan yang digelar Rumah Produksi Bintang Group. Pada acara kosong-kosong itu, Cek dari Cek berhasil mewawancarai sejumlah selebriti yang hadir di acara tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan mereka terhadap berlangsungnya acara itu? Selain kita juga silaturahmi, sama juga kita menghibur lah yatim piatu gitu, karena mereka kan jarang dapat hiburan karena mereka dianggap orang yang kurang mampu. Jadi acara kayak gini sambil beramal gitu, positif banget. Ini satu
ajang yang maksudnya bukan ajang ya satu event yang jarang dilakuin gitu. Jadi pada saat ini saya pikir ya kita sebagai artis, sebagai selebritis bisa langsung berinteraksi. Oh, saya acara ini setiap tahun. Jadi nanti kita habis ini puasa nanti kita muter ke masjid-masjid ya, kayak Tempiatu. Jadi saya selalu hadir. Saya sempatin. Sekarang tahun ini yang paling surprise buat saya udah bawa pendamping. Dulu saya sendiri. Acara 00 bagus, jadi gini, selama ini kan kita masing-masing punya kesibukan ya kan, dan kadang kita nggak sempat untuk bersilaturahmi. Jadi dengan adanya acara 00 ini lebih bagus karena membuat kita berkumpul yang tadinya kita dengan kesibukan masing-masing ngumpul di sini satu untuk sama-sama saling memaafkan. Pemirsa, setelah melakukan acara workshop di Kota Bandung dan Surabaya, Sunsilk kembali menggelar acara serupa di Kota Medan, Sumatera Utara Selasa lalu. Pada acara workshop kali itu, giliran SMU Kristen Immanuel yang kedapatan menjadi tempat diadakannya workshop itu. Sedangkan artis yang dilibatkan pada workshop Sunsilk kali ini adalah Lira Firna, pemenang Tiara Sunsilk 2001. Jika melihat gerai rambut Lira, tentu ada perawatan tersendiri yang ia lakukan terhadap mahkotanya itu. Dengan rambut semacam itu, apakah Lira termasuk gadis yang berani tampil percaya diri? Buat aku percaya diri, rambut aku panjang. Itu yang aku jaga, walaupun rontok aku nggak mau potong karena aku percaya diri dengan rambut panjang. Aku nggak tahu gimana seandainya rambut aku dipendekin, lebih nggak percaya diri lagi. Jadi mungkin panjang, terus kalau dilurusin mungkin aku kelihatan imut-imut kan. Apakah selama ini Lira pernah mempunyai pengalaman tertentu seputar masalah rambutnya? Kebanyakan memalukan ya kalau rambut. Soalnya aku rambutnya jelek. Jadi aku punya rambut kering terus akarnya berminyak, terus rontok gitu. Jadi kebanyakan ya banyak sih memalukan ya. Kadang-kadang ya terlalu tipis, terlalu cepat berantakan. Jadi kalau untuk event-event tertentu aku nggak pede kalau nggak di salon ya. Kalau nggak ke salon aku nggak pede. Tapi untuk pakai wig juga kebetulan aku nggak mau gitu karena panas. Jadi ya ke salon lah, kalau nggak ke salon kayaknya nggak pede banget. Pemirsa, setelah mengalami musibah tertimpa lampu panggung saat bernyanyi beberapa waktu lalu, karir Syaharani di dunia tarik suara memang sempat terhenti sesaat. Dan setelah Syaharani sembuh dari gangguan syaraf di leher dan kepalanya akibat kecelakaan itu, Syaharani kembali ke dunianya dengan meluncurkan sebuah album terbaru. Adakah perubahan yang terjadi pada olah vokal penyanyi jazz wanita Indonesia ini setelah mengalami kecelakaan? Setelah 5 bulan lebih menghilang dari peredaran akibat kepalanya tertimpa lampu panggung dalam sebuah persiapan konser di hotel berbintang beberapa waktu lalu, Syaharani akhirnya muncul kembali di hadapan publik. Tampil dalam rangka peluncuran album terbarunya, penyanyi jazz ini terlihat sehat dan segar, seakan sisa-sisa luka akibat kecelakaan itu tidak lagi tampak. Dari dokter pokoknya katanya udah oke, paling ada sedikit cedera di syaraf serviks. Kalau gue nggak ngerti itu apa ya. Sakitnya tuh kadang-kadang nggak tahu, gue pindah-pindah ya, aneh. Tapi mungkin namanya juga otot atau nggak ngerti apalah itu. Jadi kadang-kadang yang kanan lebih sakit, kadang-kadang yang kiri lebih sakit. Tapi aku kira sih kalau misalnya kegiatan lebih di rem, itu mungkin bisa diantisipasi lah. Menurut catatan medis, dikabarkan akibat kecelakaan itu, otot leher Syaharani ikut cedera sehingga akan mempengaruhi kualitas suaranya. Bahkan dikhawatirkan ia tidak akan mampu lagi mencapai nada-nada tinggi. Benarkah begitu? Suara nggak apa-apa, cuman karena stamina suara itu kan selain pita suara harus pakai tenaga pernapasan perut gitu juga kan. Jadi kalau misalnya staminanya belum balik, ya belum balik 100% gitu. Ya pokoknya intinya cuma harus latihan ulang lah kalau mau balik. Sebenarnya kalau untuk pengamat gitu ya pasti ada perubahannya. Tapi kalau didengerin umum ya kayaknya sih biasa aja. Masih tetap ngebas gitu. Dikabarkan pula rasa sakit itu sempat mempengaruhi daya ingat Syaharani dalam menghafal lagu. Nggak sampai blank gitu, nggak sih gitu. Paling gini ya, kalau misalnya ada lagu yang lama nggak dibawain, yang tadinya agak-agak luar kepala gitu, bukannya nggak ingat lagunya, nadanya terutama gue masih banyak ingat. Tapi kata-kata itu suka hilang 1-2.
lewat apa ya gitu, kata-katanya apa ya gitu, masih sering gitu kalau nyanyi gitu. Tapi sejauh mana kecelakaan tersebut berpengaruh pada kejiwaan Syahrani? Dulu waktu baru sakit gue sering ngerasa gitu kan, karena suaranya masih agak gimana gitu, minder.